Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya memang siang ini tantangannya berat. Tapi kita yakin sungguh Bapak Ibu masih semangat ya. Kita yakin sungguh. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Kepsek yang telah memberikan kesempatan, kemudian memberikan keleluasaan saya untuk saya menyampaikan apa yang saya dapat pada program Guru Penggerak yang pada hari ini secara tidak langsung ini adalah penimbasan dari apa yang saya dapat. Belum banyak yang saya dapat, tapi mulai sedikit-sedikit akan saya imbaskan kepada Bapak Ibu, karena memang tujuan Guru Penggerak itu bukan untuk saya pribadi, tapi untuk sekolah ini. Jadi apa yang saya dapat harus saya imbaskan ke siswa, apa yang saya dapat harus saya imbaskan kepada teman-teman atau rekan sejawat. Nah, ini saya start mungkin memang beberapa saat yang lalu saya pernah, kemudian saya juga secara langsung secara bersama-sama begini mungkin saya baru 2 kali, tapi kalau saya sharing mungkin yang saya sering saya ajak sharing itu Ibu Ince ya. Jadi Ibu Ince mungkin sedikit apa yang saya dapat itu sudah ada di beliau, karena mungkin beliau juga kebetulan adalah PKP ya. Jadi PKP ini juga kalau saya lihat dia selaras dengan Guru Penggerak ya. Jadi pendidikannya hampir sama, mirip ya. Maka untuk itu saya harus mendiseminasikan atau pengembasan mengenai budaya positif ya. Jadi apa yang saya pelajari selama ini mengenai budaya positif. Jadi sebelum saya masuk, sebenarnya hal-hal ini sudah sama-sama kita kerjakan secara sadar maupun tidak sadar. Budaya positif ini semua pernah kita lakukan. Semua saya yakin hanya budaya positif itu seperti apa sih, nanti kita akan sama-sama tahu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan budaya positif, agak kabur sedikit. Jadi budaya positif ini adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah ya. Jadi budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses untuk memerdekakan dirinya, sehingga nanti murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi intinya tujuan dari budaya positif ini diharapkan siswa akan memiliki jiwa yang bertanggung jawab ya. Lalu di dalam budaya positif ini kemudian apa sih yang kemudian termasuk di dalamnya? Itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada lagi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi yang insya Allah mungkin pelan-pelan nanti kita akan laksanakan secara keseluruhannya. Untuk suatu perencanaan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan ini Bapak Ibu, kita yakin sungguh. Cuma yang penting kita akan ada semangat untuk kita melakukan perubahan. Untuk siapa sih? Untuk kita semua ya. Jadi untuk sekolah kita ini ya. Baik, kita akan membahas satu persatu mengenai apa yang ada di dalam budaya positif ini ya. Yang pertama tadi adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Yang ini sebenarnya sesuatu yang bukan yang aneh lagi. Jadi kemarin kita sudah sama-sama tahu, kita tahu ada P5 ya itu. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang ini kemarin Bapak Kepsek berencana kita akan membahas mengenai ini, tapi karena ada sesuatu dan lainnya akhirnya ditunda ya. Kemudian dari pembelajaran berdiferensiasi ini, maka kemudian para peserta didik bisa kita tahu kan kebutuhan peserta didik itu apa sih ya. Jadi ternyata kebutuhan peserta didik itu dari orang per orangnya itu kan tidak sama ya, tergantung dari kemampuan berpikir, kemudian tergantung, maka kemudian akan muncul yang namanya gaya belajar. Orang gaya belajar itu ada yang pakai visual, ada yang pakai audio, ada yang pakai harus dia lihat
harus bergerak. Nah, makanya kemudian muncul ada visual, audio, dan kinestetik ya. Baik, ini semua mengarahnya menuju ke profil pelajar Pancasila. Ya. Baik, ini mengenai pembelajaran paradigma baru, saya tidak perlu banyak ya. Nah, yang ini mengenai disiplin positif. Yang tadi disiplin positif itu adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, artinya kita dan siswa ya. Di sekolah terutama bagi murid ya, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini hampir sama tujuannya dengan budaya positif tadi ya. Nah, kemudian kita lanjut kepada ini, kebutuhan dasar manusia ya. Apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu pasti berdasarkan kebutuhan ya. Kita patuh terhadap sesuatu karena memang kita akan memenuhi kebutuhan kita. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini berarti kalau namanya hidup berarti kita perlu makan, kita kemudian perlu pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kebutuhan mengenai bertahan hidup. Lalu yang berikutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini pasti kita alami, apalagi sesuatu yang misalnya Bapak Ibu guru yang baru datang, ya, yang baru datang pasti membutuhkan ini. Begitupun siswa, ya, begitupun siswa, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok itu sangat diperlukan. Ya, jadi kalau pasti kita rasanya beda. Kalau kemudian kita datang, kemudian orang menerima kita, kemudian orang sayang kita, beda rasanya ketika kita datang, kemudian orang acuh tahu. Pasti perasaan itu beda ya. Itu pun sama dengan perasaan siswa Bapak Ibu. Jadi memang sebenarnya budaya positif ini arahnya itu kemana sih? Sebenarnya arahnya adalah kepada pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, yang mungkin sebenarnya saya juga kurang setuju. Kemudian kalau Bapak saya pernah menceritakan kalau pembelajaran itu guru itu menghamba pada murid. Itu sebenarnya bukan yang tergantung pada persepsi kita. Artinya bahwa pembelajaran itu berpihak pada murid, berarti kita memang harus menyesuaikan dengan murid karena memang karakter siswa itu berbeda karena mereka datang dari sosial ekonomi yang berbeda, kemudian agama yang berbeda, budaya yang berbeda, maka kemudian mereka pasti punya kemampuannya juga berbeda-beda ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang kedua, jadi kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan penguasaan, itu harga dan keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan dirinya. Atau manusia biasa, Bapak Ibu. Jadi pasti ada perasaan pengen dianggap atau berprestasi, pengenlah pasti dihargai. Pasti itu ada. Nah, itu kata rasakan semua. Sama dengan kata siswa. Kalau mereka mungkin sedikit berprestasi, pasti ada perasaan mereka pengen dihargai loh. Nah, itu pasti ada ya. Itu normal. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah. Nah, ini mengenai kebutuhan kebebasan. Kemudian kebutuhan yang lainnya adalah kebutuhan kesenangan. Ya, itu kita juga perlu senang. Masa sih ya hidup mau susah terus? Ya, makanya kita mau apapun yang terjadi pada kita harus kita senang gitu. Ya. Kita lanjut pada yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak mungkin termasuk kita, ya, itu ada 3 motivasi ya. Jadi motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka misalnya mau berdisiplin misalnya kita mau datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu itu mereka punya motivasi sendiri-sendiri. Sama dengan kita misalnya, kita mau datang tepat waktu supaya kita jangan dihukum. Ya, itu jadi motivasinya supaya jangan dihukum. Itu
motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua itu adalah mereka mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita datang tepat waktu, berarti orang menghargai kita. Jadi pengen penghargaan lah. Jadi yang pertama tadi pengen supaya jangan dihukum. Yang kedua pengen supaya dia dapat penghargaan. Itu manusiawi ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu yang harus kita terapkan pada diri kita. Artinya bahwa motivasi itu harus datang dari diri kita sendiri. Bukan karena pengen dapat penghargaan, bukan karena takut dapat hukuman, tapi muncul dari diri kita sendiri. Sehingga ketika kita muncul dari diri sendiri, apapun kata, mau dapat penghargaan kah, mau dapat hukuman kah, itu yang ada pengaruhnya. Ya. Jadi ini yang harus kita budayakan Bapak Ibu, termasuk pada siswa dan kita. Jadi kalau misalnya sekarang kita datang tepat waktu, usahakan motivasi kita jangan pada motivasi dua di atas, tapi motivasi dari dalam diri kita. Jadi munculnya itu secara intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau yang 1, 2 itu adalah ekstrinsik, yang ketiga itu adalah intrinsik. Jadi dalam diri kita, kita sadar betul. Kata mau ada Bapak Kepsik kah, sing ada Bapak Kepsik kah. Kalau katong sadar bahwa katong ini loh tempat kita mencari, ini loh tempat kita berhidup tuh di sini. Makanya katong datang tepat waktu. Nah itu yang harus kita munculkan pada diri kita dan kita imbaskan kepada orang lain, terutama adalah siswa kita. Jadi kalau diharapkan, kalau dari kita, kalau kita sudah datang tepat waktu, kita harapannya itu bukan mendapat penghargaan, tapi kita harapannya biar tahu supaya menjadi suri tauladan bagi anak-anak. Kalau kita datang tempo, berarti anak-anak pun pasti nanti akan merasa ibu saja datang tempo atau datang lagi. Ibu saja terlambat atau jangan terlambat lagi. Begitu ya. Jadi yang harus dimunculkan itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Baik itu mengenai motivasi. Nah, kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini ada 3 hal ya. Kalau kita bicara disiplin itu ada 3 hal, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau hukuman itu biasanya sifatnya menyakitkan, ya, menyakitkan. Cenderung di anak-anak itu hukuman itu menyakitkan. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu biasanya sifatnya dia membantu. Ya. Kemudian ada restitusi. Nah kalau restitusi itu sifatnya menguatkan. Ya. Lalu datangnya itu kalau hukuman biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Ya. Tapi kalau konsekuensi biasanya terencana. Ya, datangnya itu maksudnya disepakati. Beda dengan hukuman. Ya. Kemudian proses kalau untuk restitusi itu sebenarnya tujuannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, jadi kalau kemudian siswa itu salah, kita juga pernah salah. Nah, kemudian maka kita harus sebenarnya yang kita harus lakukan itu bukan hukuman, ya, tapi kita harus melakukan yang namanya restitusi. Ya. Seperti yang memang sekarang digalakkan oleh Bapak Kep kemarin yang selalu berpesan kepada kita, tolong bully itu mulai dihapuskan. Berat memang Bapak Ibu, atau siswa beda dengan siswa di sana. Yang beliau bilang kalau siswa di sana itu Bapak Guru menjelaskan begini saja, dong sudah tahu Bapak, berarti beta salah. Tapi kalau ketemu siswa di sini atau menjadi begini, dong balik menjadi atau betul sih Bapak Ibu. Iya, itulah beda atau misalnya. Tapi apapun itu kita harus mencoba. Kita harus mencoba. Ya. Itulah guru, ya. Diukur dan ditiru. Jadi kalau kita mencoba hal yang baru, berarti insya Allah anak-anak pun juga akan menjadi sesuatu yang baru juga. Nah, itu. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh, kalau yang misalnya bentuk hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau di sini, kalau misalnya ada tindakan yang begini Bapak Ibu, misalnya ya. Mencatat 100 kali di dalam buku. Jadi kalau misalnya anak-anak ada salah, kemudian dia suruh mencatat 100 kali di dalam buku, kalimatnya itu saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Itu kalau menurut Bapak Ibu kira-kira itu hukuman
hukuman atau konsekuensi? Secara tidak langsung itu juga Konsekuensi. Saya ulang, jadi mencatat 100 kali di dalam buku, lalu mencatatnya itu kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi Bu. Sudah disiapkan. Oke. Ada yang punya pendapat lain? itu secara tidak langsung hukuman. Iya. Jadi kalau kira-kira kalau anak-anak atau suruh begini dia menyakitkan nggak? Dia menyakitkan. Ya, jadi dia kan dia bukan membantu. Nah kalau dia sifatnya bukan membantu berarti dia adalah hukuman. Ya. Lalu kalau misalnya ada jam olahraga, ya, jam olahraga misalnya Pak Udi dengan Pak Haryono, misalnya sudah mulai pemanasan pertama itu suruh lari, kemudian ada siswa yang terlambat, ya, mereka yang lainnya sudah selesai lari pemanasan, kemudian siswa ada satu yang terlambat, lalu Pak Yono bilang kata begini, nah karena kamu terlambat datang 10 menit, semua kita sudah lari, nah sekarang kamu lari. Nah, itu menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Bukan hukuman, itu konsekuensi karena dia terlambat. Konsekuensi karena terlambat supaya jangan terlambat lagi. Karena apa yang tadi kan dia juga melakukan toh, jadi yang terlambat itu tetap melakukan, itu yang namanya konsekuensi. Iya, beda kalau dengan hukuman. Misalnya kan dia menjawab salah, kemudian kamu berdiri di depan kelas. Itu Bapak Ibu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena tidak mau menjawab. Iya, begitu. Jadi kalau konsekuensi misalnya begini, terlambat 10 menit, kemudian Bapak Ibu bilang tadi kamu terlambat 10 menit, lalu setelah ini jam istirahat kamu belum bisa istirahat, tapi kamu harus mengerjakan tugas yang seperti teman-teman kerjakan tadi. Jadi waktu istirahat kamu tidak keluar, kamu di dalam kelas kamu mengerjakan tugas. Itu Konsekuensi. Berarti bisa dibedakan Bapak Ibu? Bisa. Itu mengenai konsekuensi dan hukuman. Nah, baik kita lanjut kepada ya 5 posisi kontrol guru. Ya, guru itu punya posisi kontrol Bapak Ibu. Ya, lalu posisi kontrolnya ada berapa? Ada 5. Yang pertama sebagai pembunuh, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, ini artinya siswa yang merasakan. Yang pertama penghukum siapa? Penghukum siswa. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Kita akan lihat sama-sama seperti apa sih kalau penghukum. Ya, penghukum. Ini ada salah satu contoh kasus. Kasusnya adalah Adi yang terlambat hadir di sekolah. Kebetulan Adi terlambat, bahkan Adi tidak masuk dari ini ya. Hadi apa? Ya, tapi yang di kasus ini Adi yang terlambat hadir di sekolah. Jadi kasusnya itu kalau kita sebagai guru, ya, kalau kita berada pada posisi penghukum, itu biasanya begini. Jadi ketika dia bersuara, nada suaranya itu tinggi. Sadar atau tidak sadar, ini pasti pernah atau alami semua, termasuk saya. Jadi kalau datang terlambat lagi, kamu lagi yang terlambat. Biasanya atau tangan ini susah lupa begini toh Bapak Ibu, tidak yakin sungguh, kita lihat begitu. Ya, tapi ya hal-hal ini yang harus kita rubah. Tapi itulah ya posisi kontrol kita yang pertama itu penghukum. Nah, kalau penghukum ini biasanya efek ke siswanya itu bisa berefek agak fatal karena kadang ada siswa yang kemudian dia mendendam. Bapak Ibu itu beta terlambat saja syukur bintang. Pasti ada mereka suatu saat ada timbul rasa dendam. Dan dendam itu mungkin kadang-kadang tidak ke kita, tapi nanti kalau dia jadi guru, beta dulu terlambat kok. Beta dapat sebelum beta lain, beta tular dan beta mana itu ya. Jadi memang harus pelan-pelan kita ubah. Itu penghukum ya. Kemudian yang kedua sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Nah kalau ini
Kalau ini biasanya nada suaranya itu memelas. Jadi kalau katong bicara, karena kadang-kadang katong bicara keras terus tadi kan katong bicara jadi kayak memelas begitu. Apa? Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji pada ibu. Kamu kan tidak akan terlambat lagi. Kamu nggak kasihan sama kamu orang tua. Pernah nggak bapak ibu kamu melakukan itu? Iya, kasih. Kamu sih kasihan kan tinggal orang tua pak. Nah, itu fungsi itu bukan menghukum, beda. Kalau menghukum tadi kan yang tapi kalau ini cenderung kepada apa ya, kita memelas bicara kayak kita supaya menyentuh perasaan dia. Nah, itu berarti membuat merasa bersalah. Ya, kita yakin semuanya juga pernah melakukan. Iya. Guru ada. Ibu guru. Yang berikutnya adalah posisi teman. Nah, ini posisi teman ini kadang-kadang termasuk kita kan pernah ngasih jangan nanti kalau potong posisi teman dong anggap ini atau ya, tapi sebenarnya itu perlu ada kalanya kita harus perlu bahwa kita menganggap mereka itu teman ya. Ini biasanya sih nadanya akrab ramah, itu biasanya ke arah posisi kita sebagai posisi teman ya. Tapi ini biasanya kalau yang ini yang anak-anak sukai yang begini. Karena kita menganggap seperti mereka itu teman, jadi cuma ya kita harus tahu ya jangan terlalu berlebihan lah ya. Kalau menganggap teman yang tadi memang kalau kita terlalu berlebihan pasti ujung-ujungnya menganggap enteng kita baru teman saja. Tapi kita harus bisa memposisikan bahasa kita itu kalau teman tapi bagaimana ya itu. Lalu yang berikutnya sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu biasanya nada suaranya itu formal lah ya, formal. Jadi tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah tahu konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Pasti ada jawab, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah, ya benar, saat istirahat nanti kamu harus tinggal di kelas. Jadi suaranya cenderung formal tapi dia datar, tapi bukan sebagai penghukum yang kayak tadi ya. Jadi dia yang ini cenderung kepada yang tadi konsekuensi tadi Bapak Ibu ya, cenderung kepada yang konsekuensi tadi. Nah, posisi yang terakhir. Nah, posisi yang terakhir ini yang diharapkan ya. Yang diharapkan oleh negara untuk kita Bapak Ibu itu pada posisi yang manajer ini loh. Jadi posisi manajer biasanya kalau Bapak kepala sekolah rata-rata pasti pada posisi yang ini manajer ya. Jadi biasanya bahasa tubuhnya itu tidak kaku tapi kemudian sedikit akrab juga dengan siswa. Jadi relax tapi dia kemudian cenderung memberikan apa ya, pengayoman atau ya perlindungan lah begitu ya. Maka kemudian yang ini kemudian pada murid itu bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, jadi kayak dia nanti akan menimbulkan kesadaran ya. Ini yang diharapkan pada kita semua ya, pada kita semua terhadap siswa kita. Posisi kita itu sebagai posisi manajer ya. Jadi negara tidak mengharapkan posisi kita pada posisi penghukum, tidak mengharapkan kita pada posisi yang tadi yang diharapkan yang ideal itu adalah posisi sebagai manajer. Kita akan pelan-pelan ke arah sana Bapak Ibu, yang tadi kita bilang tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Kita sampai sekarang saja kita masih kadang-kadang usia. Tapi ya sedikit-sedikit lah kita akan rubah watak kita ini ya. Baik Bapak Ibu, itu mengenai posisi kontrol. Nah ini yang tadi penghukum biasanya kalau penghukum berdiri begini, itu biasa ya. Kemudian kalau merasa bersalah itu biasanya ada muncul kalimat-kalimat kesukaan kali Ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat Ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Jadi ya tadi ya Bapak Ibu, kita kira sudah paham makanya yang merasa memelas tadi. Oke, yang berikutnya ini teman, kemudian yang memantau.
Nah, coba kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Kalau misalnya ada seperti ini, kasus seperti ini ya. Apa sih posisi kontrol saya? Kalau ada saya kecewa dengan kamu, itu sebagai posisinya kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau misalnya saya punya bahasa benar, saya kecewa dengan kamu, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu menurut Bapak Ibu posisi kita sebagai apa? Penghukum yang siswa tidak menganggap kita sebagai penyayang begitu. Tadi posisi ada 5 Bapak Ibu ya. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, Teman pemantau. ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, kalau kemudian misalnya yang tadi, kalau kemudian ada sesuatu yang salah, kemudian bahasa kita, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa Itu bersalah. Membuat merasa bersalah. Oke, ada jawaban lain Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa tadi? Ada punya jawaban lain? Mungkin Penghukum, membuat merasa bersalah, manajer, teman, pemantau. 5. Atau bisa Baju? Teman baju? Di membuat merasa bersalah Ibu. Oh, membuat merasa bersalah. Oke. Ada pendapat lain? Ibu Yani mungkin? Menurut Ibu ini apa? Ini kalau guru BK sangat Posisi kontrol guru. Posisi kontrol kaitan guru. sekali karena mereka ini yang setiap saat berhadapan dengan siswa yang masalah. Iya. Jadi ya kita lihat semua ini Manajer. adalah belajar. pembuat merasa bersalah. Iya. Oke, kalau misalnya ini sekarang Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan tidak ada. Penghukum. Oke, kita lihat sama-sama. Ya, berarti Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini Bapak Ibu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer. Manajer. Manajer, oke, kita lihat sama-sama ya. Berarti ketua konten benar. Iya. Itu coba saya Bapak Ibu beri. Ayolah. Teman Ibu. Ayolah, dilakukan ayolah. Ayo Bapak Ibu. Teman. Kita lihat sama-sama. Pretest pertama lulus. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Pemantau. Jawabannya 18% memantau ya? Dimantau ya? Tuntas. 3 SKS. Oke, sudah. Kan pakai urutan. Nah, kita beralih ke yang lainnya Bapak Ibu, ya, beralih ke yang materi yang lainnya mengenai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Nah, ini namanya juga keyakinan kelas, ya. Tapi dari keyakinan kelas bisa kemudian meningkat menjadi keyakinan sekolah. Ya, jadi keyakinan kelas ini berarti masih di kelas. Dan ini siapa sih yang biasanya membuat keyakinan kelas? Yang membuat keyakinan kelas berarti warga yang ada di kelas itu. Warganya itu berarti siswa, ada guru. Nah, guru terutama berarti kalau di kita wali kelas ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya di SD berarti ada guru kelas. Nah, lalu seperti apa sih cara kita membuat keyakinan kelas ini? Ya. Nah, keyakinan kelas ini bisa berupa pernyataan universal, ya, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Ya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak berarti pancina anak-anak saudara dari ingatlah. Sedikit tapi yang mengena. Dan itu menjadi kesepakatan kelas itu. Ya, jadi dibuat yang buat siapa? Yang buat guru bersama siswa. Ya. Nah, lalu prosedur pembuatannya seperti apa sih? Nah, yang pertama berarti mempersilahkan warga kelas untuk curah pendapat. Jadi curah pendapat misalnya kira-kira peraturan apa yang kamu akan bikin di kelas ini. Nah, jadi kalau karena keyakinan kelas berarti harus dipatuhi oleh seluruh warga yang ada di kelas itu, termasuk guru. Termasuk guru. Iya, jadi itu seperti peraturan yang ada di dalam kelas. Nah, kemudian
mungkin ibu guru, ibu wali kelas biasanya meminta pendapat dari teman-teman dari anak-anak. Jadi kira-kira yang mau menjadi peraturan kelas kita ini apa? Disepakati secara bersama ya. Kemudian mencatat semua masukan. Kemudian yang berikutnya adalah susunlah sesuai prosedur yang misalnya kalau dari peraturan, dari peraturan misalnya dilarang membuang sampah. Nah, itu kalau mau membuat kesepakatan kelas yang kalimatnya dari kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Jadi membuang sampah pada tempatnya, misalnya seperti itu. Ya, jadi yang dari kalimat, yang dari peraturan kan biasanya kan dilarang pakai helm, dilarang membuang sampah, dilarang ribut, dilarang mengejek teman misalnya. Nah itu harus diubah menjadi bentuk yang kalimat positif. Nah, kita yakin sungguh kalau itu bahasa Indonesia subhanallah kan ya. Nah, jadi itu juga menjadi kalimat yang positif. Lalu berikutnya langkah yang selanjutnya adalah sesudah dapat tadi dapat dari semua, kemudian ditinjau kembali, kemudian ajak warga kelas itu dari yang peraturan-peraturan tadi, kemudian dicari nilai kebajikannya. Ya misalnya tadi saya bilang membuang sampah pada tempatnya. Nah itu nilai kebajikannya ada di mana? Berarti menjaga kebersihan. Jadi boleh nilai kebajikannya adalah kebersihan. Atau kalau misalnya dilarang mengganggu, tadi harus diubah menjadi positifnya, dan harus diubah menjadi kalimat yang positif ya. Nah kalau itu nilai kebajikannya berarti saling menghormati, karena tidak boleh mengganggu berarti saling menghormati, saling menghormati teman dengan teman, guru, siswa dengan guru ya. Nah, itu berarti di kelas harus saling menghormati. Nah itu beberapa contoh mengenai peraturan yang kemudian diarahkan menuju nilai kebajikan. Nah ini ada beberapa contoh keyakinan kelas Bapak Ibu ya, ada beberapa contoh keyakinan kelas. Ada misalnya setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian ada lagi yang dia menggunakan kalimat yang sedikit panjang, yang di sebelah kanan yang ada hormat. Kalau hormat itu berarti apa tadi Bapak Ibu? Nilai kebajikan ya, nilai kebajikan tadi. Nah lalu kesepakatan keyakinan kelasnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu kan sekalian positif. Betul Ibu bahasa Indonesia? Iya. Ya, jadi itu keyakinan kelasnya. Nilai kebajikannya adalah hormat atau menghormati orang lain. Nah, ini sekarang yang kita mau ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kita membuat keyakinan kelas. Jadi seolah-olah saya sebagai wali kelas, Bapak Ibu guru ini adalah sebagai siswa. Kira-kira di dalam kelas ini Bapak Ibu pengen punya peraturan seperti apa sih? Oke Bapak Ibu, bisa kita berdiskusi? Bisa. Nah, jadi silakan. Ini saya kasih kertas ini, silakan Bapak Ibu menulis kira-kira peraturan apa yang nanti kita akan lakukan di dalam kelas ini. Setelah itu nanti silakan Bapak Ibu menempelnya di sini, kemudian kita akan sepakati bersama sesuai dengan langkah-langkah yang ada tadi. Ya. Beta berharap ini akan kita implementasikan ke dalam kelas kita masing-masing, terutama untuk Bapak Ibu guru yang menjadi wali kelas. Untuk saat ini mungkin belum jadi wali kelas, Beta yakin sungguh ke depan pasti akan merasakan menjadi wali kelas. Ya. Harus Yang bisa minta uang, Hah? yang bisa bikin peraturan minta uang. Peraturan kelas Bapak Ibu, peraturan kelas, jadi silakan ditulis satu saja, masing-masing satu saja. Saya ini, yang berbeda dengan dulu. Ini terkait dengan ada peraturan dalam kelas. Masing-masing kelas saja. Iya, dari keluar. Iya. Kira-kira kata Iya, itu sudah ada. Boleh kalimat negatif, boleh kalimat positif
boleh, nanti baru kita akan sepakati bersama toh. Iya. Satu saja Bapak Ibu, satu saja, satu kalimat saja. Nah, satu kalimat saja yang Anda kalian ingin mengharapkan apa sih di kelas ini? Silakan. Satu kalimat. Satu kalimat. Langsung baca. Silakan dituliskan. Kita satu kita belum dapat. Silakan. Ini Tulis di mana? iya, maksudnya itu satu kalimat saja. Misalnya, yang tadi saya sebut misalnya, jangan membuang sampah sembarang. Nah, itu kan ini anak-anak ini kan bahasa kadang-kadang bahasanya tidak sama dengan kita guru toh. Iya, jadi nanti baru kita ubah ke dalam bentuk kalimat yang positif. Nanti dari dalam kelas ini sebenarnya kita bisa membuat nanti untuk sekolah kita ini. Tapi kita ada lingkup yang kecil dulu, kelas dulu. Silakan yang sudah boleh silakan menempelkan di depan ini, silakan ditempelkan. Yang di atasnya saja Bapak Ibu, yang ada lainnya kan. Asal, ayo. Ya, inilah hasil Yang tidak dipegang nomor di bagian bawah saja. Iya, tugas yang kami tulis ini kami kerjakan. Yang tulis itu bolak balik. Nanti sekolah semua beda. Padahal kepala satunya semua beda. Bapak Ibu silakan apa yang ada di depan TV ala kadarnya buat penahan rasa lapar. Iya. Oke, baik. Ketua kelas ini ketua kelas yang baik karena memprioritaskan anak buah dulu tuh. Ketua kelas loh. Oh, ini wakil. Oh, sekretaris. Satu lah. Positif. Buang sampah pada tempatnya. Oke. Kalimat positif. Oke, berarti ini sudah dalam bentuk kalimat positif sudah ya. Baik. Lalu yang kedua adalah saling menghargai sesama teman satu kelas. Sudah positif Bapak Ibu? Iya. Baik. Kita lanjut pada yang berikutnya. Jangan suka membuli. Ini tidak ada yang sama ya Bapak Ibu? Tidak ada yang sama. Oke, baik. Lalu ayo kembangkan disiplin dimulai dari diri sendiri. Positif ya? Arahnya ke disiplin. Arahnya ke disiplin. Oke. Lalu yang berikutnya, menjaga keamanan di dalam kelas. Positif. Sudah positif ya? Beda ya dengan yang tadi. Jadi kalau yang pertama tadi buang sampah berarti saya tanya dulu, kalau buang sampah pada tempatnya berarti nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Kebersihan. Oke. Kalau yang ini tadi saling menghargai sesama teman, nilai kebajikannya Menghargai. Jangan suka membuli sesama teman. Menghargai. Jangan suka membuli sesama teman. Berarti apa? Saling menghormati. Ya. Berarti ini nilai kebajikannya sama dengan yang saling menghargai tadi ya. Nilai kebajikannya. Tapi bentuknya sebenarnya ini boleh satu bentuk ya. Ini saling menghargai sesama teman itu salah satu mungkin bentuknya jangan membuli. Nah, berarti ini
Bisa saya gabungkan jadi satu ya? Iya, satu. Bisa saya. Itu nih, siapa punya itu? Karena ini satu nilai kebijakan, kebajikan ya. Itu nomor. Lalu ayo kembangkan disiplin dimulai dari diri sendiri. Berarti ini beda ya, karena ini di disiplin. Lalu ini menjaga keamanan di dalam kelas. Disiplin. Menjaga keamanan maksudnya Ketertiban. Ketertiban. keamanan di dalam ketertiban. Boleh. Gabung jadi satu di satu ibu. Kiaman. Aman dalam kelas. Beda dengan disiplinnya Bapak Ibu. Beda ya, keamanan dan disiplin beda. Ya. Baik, lalu di sini menjaga ketertiban di kelas. Itu ketertiban. Tertib. Bisa ketertiban. Gabung jadi satu bisa mah bisa. Beda. Di sini Bisa. keamanan dan ketertiban begitu ya. Bisa gabung jadi satu itu bisa. Beda. Beda ibu beda. Beda. Karena tertib belum tentu aman. Aman belum tentu tertib. Oke, ya baik. Tapi ini lagi baju. Aman sendiri, tertib sendiri ya. Oke, berikutnya ya. Konsepsi. Hargailah teman sekelasmu. Kalau ini sama dengan tadi, hargai ya. Tapi ini bisa gabung di sini. Iya. Kemudian berikutnya pada saat di dalam kelas topi dilepas. Ini bentuk apa, Bapak Ibu? Ketertiban. Ketertiban. Berarti ini boleh Gabung. saya ketertiban. Hijau. Hijau mah hijau. Ya, ini ketertiban. Ya. Berarti ini bisa di sini. Lihat tertib. Oke, yang berikutnya menjaga kebersihan. Sama ya, Bapak Ibu dengan yang ini tadi ya, Ya. membuang sampah Iya, pada Tempatnya. Sama. Oke, dan dua. Oke, yang berikutnya Kalian sudah habis. Bapak Ibu mohon maaf ya, ini karena lemnya sudah saya taruh sini ya, Iya. tapi ini sudah sama dengan ini tadi. Oke, baik. Kemudian ada di sini dilarang meninggalkan kelas tanpa izin dari guru pada saat proses pembelajaran. Ketertiban. Ketertiban. Ketertiban atau disiplin? Ketertiban. Disiplin. Tertib boleh apa? Tertib, Ibu tata masih tertib. tertib boleh apa ibu? Iya. Boleh. Berarti kita masukkan di dalam tertib tadi ini. Ini tertib. Tertib. Taat. Untuk keamanan. Sudah ini tertib. Kelas perlu bersih. Bersiap. Iya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ayo giat belajar. Disiplin. Disiplin tadi ada di ini. Nah. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Bersiap. Masih di yang pertama om. Yang berikutnya dilarang main HP pada saat proses pembelajaran berlangsung. Tertib Pak, tertib. Tertib atau disiplin? Tertib. Tertib. Iya. Boleh. Setiap proses pembelajaran siswa harus taruh tas pada tempatnya. Tertib. Oke, Bapurin suruh taruh boleh di meja tuh. Berbicara dengan sopan kepada sesama teman sebagai bentuk saling menghormati sesama. Menghargai masih di kedua. Yang berikutnya saling menghargai dan menghormati. Hormat. Kata menang. Kelompok satu dan kelompok dua menang. Ya, secara tidak langsung kita supaya pemilu apa ya? Baik, bukan arah ke sana tapi secara tidak sengaja atau bikin kayak pemilu. Ya baik, dari Bapak Ibu dari yang banyak tadi ya, dari yang banyak tadi, kemudian kita akan melangkah ke prosedur berikutnya. Tinjau kembali, ajak warga kelas menemukan nilai kebajikan. Kebetulan kita sudah langsung merangkum tadi, ya, nilai kebajikan tadi. Ya baik. Lalu yang kelima, keyakinan kelas tidak boleh terlalu banyak. Kalau menurut kita itu sebenarnya pada dulu. Jadi kita Sedikit saja. Lalu yang selanjutnya, ya semua warga kelas menandatangani keyakinan kelas. Jadi kalau kemudian sudah dibuat seperti ini, lalu kemudian suruh siswa tanda tangan. Iya.
Artinya mereka memang terlibat dan atas pemikiran mereka bersama. Ya. Lalu setelah itu kemudian dilekatkan di dinding kelas. Ya, jadi terserah Bapak Ibu mau memodifikasi. Kata kita suka pakai tempel-tempel, silahkan. Kita suka pakai ketik saja, silahkan. Yang jelas tadi harus prosedurnya ada tanda tangan dari warga kelas. Karena itu menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Kita berharap Bapak Ibu yang wali kelas ini bukan kerja yang sulit toh. Iya. Iya, bukan kerja yang sulit, bisa mengimplementasikan di kelasnya masing-masing. Oke Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas kita anggap selesai? Selesai. Baik. Ya ada yang jadi. Ya, menuju ke materi yang terakhir. Masih terakhir. Oke, terakhir sudah. Yang terakhir sudah pulang. Ya, yang terakhir, ya, yang terakhir. Sesi probo kan? Segitiga restitusi. Kalau ini kan kata-kata restitusi dari tadi kita sudah kita dengar-dengarkan, dan tadi ada hukuman, konsekuensi, dan ada restitusi. Restitusi tadi ada di sifat di bawah, paling di bawah tadi yang saya sebut tadi, sifatnya itu menguatkan. Ya. Jadi restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tidak hanya diterapkan di sekolah, tapi kita juga bisa menerapkan kita saat kita di rumah terhadap anak-anak kita, Bapak Ibu. Ya. Namanya segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini ya, kalau ini nanti bisa membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Ya. Setelah berbuat salah, diharapkan dengan ada segitiga restitusi, dia bisa memperbaiki dari belajar dari kesalahan. Ya, itu tujuan dari segitiga restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ya, jadi segitiga restitusi itu tidak memiliki tujuan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan supaya jangan mengulang kesalahan lagi. Tapi restitusi ini siapa yang kemudian jadi bukan kita yang akan, ide ini muncul dari mereka sendiri. Nah, makanya kemudian ada tahapan segitiga restitusi. Mungkin di situ kurang ada jelas ya. Tahapan segitiga restitusinya itu ada 3 tahap ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya ada anak kemudian kita panggil, itu langkah yang pertama itu kita adalah menstabilkan identitas. Nah, ini biasanya kita akan melakukan bahasa yang begini. Jadi berbuat salah itu manusiawi. Jadi kita harus menganggap bahwa semua orang itu pernah salah. Jadi bukan kita langsung datang langsung posisi salah, bukan ya, tapi kita semua pernah berbuat salah. Nah, itu salah satu langkah menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian ada yang kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, jadi intinya bahwa kita menyadarkan kepada mereka bahwa semua orang pernah berbuat salah. Itu langkah yang pertama pada restitusi dan segitiga restitusi. Lalu yang berikutnya ini ada langkah yang kedua setelah identitas tadi ya, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah ini biasanya kalau kita habis bicara dengan mereka, semua orang pernah berbuat salah. Lalu kita tanya, alasannya kamu berbuat itu apa sih? Nah, itu kalau kita tanya alasan, itu berarti itu sudah memasuki pada langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, jadi biasanya bahasanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, atau bisa juga pakai bahasa padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukan. Jadi kalau pada segitiga restitusi itu jangan menganggap bahwa anak itu tempat yang salah, Bapak Ibu. Nah,
Yang tadi karena bukan mencari kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ya itu. Lalu ada lagi bahasa mungkin kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, jadi seolah-olah itu dinaikkan rasa apa ya? Emosi. Iya, maksudnya itu bukan meredam rasa emosi dengan bahasa-bahasa yang halus lah. Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Lalu kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini kaitannya dengan keyakinan kelas tadi. Jadi kalau misalnya berbuat salah, lalu pas tahap terakhir kita akan tanya pada mereka, menurut kamu yang tadi kamu lakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Ya, pasti dia akan jawab tidak sesuai. Nanti kalau ditanya tidak sesuainya, kamu melanggar peraturan yang mana? Ya, kamu melanggar nilai kebajikan yang mana? Nah itu berarti ini adalah langkah menanyakan keyakinan. Jadi kayak menanyakan keyakinan kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama tadi. Jadi setiap ada kesalahan siswa selalu lakukan yang namanya restitusi dengan 3 langkah tadi Bapak Ibu. Saya untuk kesekian kalinya, pertama kedua akan sangat sulit ini Bapak Ibu karena dikatakan siswa ini pokoknya apa ya, cenderung pokoknya egonya, pokoknya dia salah. Dan kita pun juga kadang merasakan usia sampai masuk ini usia yang salah. Ya, itu masih kita sama-sama lakukan. Bahkan kita pun juga masih lakukan. Tapi yang tadi ulang-ulang saya bilang mencoba untuk kita menghilangkan hal-hal yang demikian. Ya, jadi kita lakukan dengan segitiga restitusi tadi. Ya, ini ada video ini. Sebenarnya video ini juga yang saya unggah. Saya mencoba untuk sekali masih ada kesalahan sana sini, saya mencoba untuk membuat restitusi ketika pada hari ulangan Pak Isman waktu itu sebagai dokter, ya kemudian kejadian di kelas bahwasanya ada 2 orang mereka berkelahi dalam kelas, kemudian akhirnya karena Pak Isman sudah tegur ulang-ulang mereka tidak dengar, akhirnya Pak Isman kasih keluar mereka tidak mengikut ulangan. Betul Pak Isman? Ya, itu langkah itu kemudian saya lakukan restitusi, kemudian saya suruh minta maaf. Ini videonya ada sedikit, tapi karena memang untuk sekaligus saya buat tugas, tapi tugas ini sesuai dengan yang waktu kejadiannya adalah kejadian yang Pak Isman waktu itu. Tapi saya memakai anak-anak yang lain, ya ini juga masih agak salah sih. Tapi itulah maksudnya. Sahabat video kalau kabur. Pak Isman tolong dong. Dibuka. Ibu masuk di video langsung saja. Iya, dibuka saja ya. Kalau di situ dia bisa terbuka kalau di PowerPoint. Bikin di kanvas aja Mamarin. Kasih masuk di apa kanvas itu bisa. Kecuali kalau Anda punya PowerPoint-nya cuma PowerPoint ini boleh bisa terbuka. Nah itu sudah. Dialog restitusi. Hari ini dia Bayu. Kakak bisa mau jadi terpaus tuh kasih sabar. Harus jelas sama Pak. Iya. Sebenarnya kalian tidak bisa berulangan itu. Baik dari Ibu, kami bercanda tidak jelas. Tiba-tiba Bayu pukul bagian kepala belakang saya. Lalu saya menghadapi Bayu.
Pak Isman sudah tidak ikhlas, bahkan beliau sudah menunjuk saya. Tapi karena saya sangat emosi di Bayu, jadi saya tidak dengar beliau sudah bilang apa. Maaf Bu, saya yang bercanda, tidak maksud memukuli. Harus mengatasi keluarga yang kedua dari dalam kelas begitu. Baik, jadi permasalahan ini berawal dari pertanyaan kedua. Jadi sekarang bertanya pertanyaan kedua, apakah yang berdua bisa saling memaafkan? Karena itu sebenarnya membuat dua permasalahan itu soal saling ada bisa menyelesaikan masalah itu. Ya Bu, saya maaf jadi saya bermaksud memukuli. Iya, saya juga minta maaf ya Bayu, saya dalam emosi. Ya, silakan. Lalu sekarang Ya Bu, dan juga maaf Pak Isman, kan saya tidak berjasa berlalu tidak akan mengulangi. Boleh saja, yang penting kalian bersungguh-sungguh. Lalu saya tanya kalian, apa menurut kalian yang kalian lakukan sekarang itu sesuai dengan yang berdasarkan menanyakan yang kedua? Bukan sesuai dengan keyakinan kelas, karena tidak menghormati Bapak Ibu guru, hanya kami meminta maaf dari Baiklah kalau itu sebelum masuk nanti kalian sudah harus bisa menyelesaikan masalah ini dengan Islam ya. Harap kalian sungguh bisa selesaikan masalah ini dengan Islam. ya Bu, kalau itu kan permisi dulu. Ya, baik silakan masuk ke kelas lagi ya. Ya Bu. Tadi yang saya tampilkan sebenarnya itu sudah dua permasalahan sekali. Yang permasalahan pertama itu teman dengan teman, karena saya sudah langkah pertama saya lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian saya memvalidasi, saya menanyakan sebenarnya masalahnya apa. Iya. Lalu yang ketiga, langkah yang ketiga saya menanyakan keyakinan kelas tadi. Ya, jadi mereka keyakinan kelas apa sih yang mereka langgar? Lalu si Bayu bilang katanya berarti saya tidak menghormati Bapak Ibu guru dalam kelas, berarti melanggar peraturan saling menghormati. Ya, itu kurang lebih tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi saya berharap sedikit apa yang saya sampaikan ini mungkin menjadi pemahaman kita bersama. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa kita implementasikan sedikit-sedikit di dalam sekolah kita. Memang agak berat Bapak Ibu yang tadi saya katakan, katong siswa tadi, katong menjeling, balik menjeling, katong bicara 1, dan bicara 5, itu sudah. Tapi katong berusaha sama-sama untuk kita berubah yang sedikit-sedikit tadi bisa berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Itu saja apa yang saya paparkan pada siang hari ini Bapak Ibu. Dan sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini tadi membawa berkah untuk kita semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.